Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan tetap jaga kesehatan juga. Kali ini untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, materinya tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Yuk, kita simak materi tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri kebahasaan laporan hasil observasi yang pertama ada kelas kata, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga ada beberapa kalimat. Dari ketiga ini akan kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, kelas kata. Apa itu kelas kata? Adalah golongan kata dalam suatu bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna gramatikal. Nah, kelas kata ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nomina atau kata benda. Pasti sudah kalian tahu kata benda itu ada di sekeliling kalian. Salah satunya contohnya di sini ada meja, kursi, pensil. Yang kedua ada verba atau kata kerja. Contohnya belajar, menulis, membaca. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Contohnya pandai, rajin, tekun, dan lain sebagainya. Yang keempat ada preposisi atau kata depan. Contohnya di rumah, ke pantai, ke sekolah, ya. Itu penjelasan dari kelas kata yang terdapat 4 bagian. Ada kata benda, pastinya ada kata kerja, ada kata sifat, dan kata depan. Yang kedua ada konjungsi. Adalah kata hubung yang berfungsi menghubungkan kata satu dengan kata lainnya. Contoh, dan. Selanjutnya, kemudian, atau, tetapi, namun, dan lain sebagainya. Ya, jadi konjungsi ini kata penghubung. Paham ya? Kita lanjut. Yang ketiga, kemudian jenis kalimat apa saja yang paling dominan muncul dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama ada kalimat definisi. Adalah kalimat yang menjelaskan arti atau makna objek. Di sini ada contohnya, bisa kalian baca. Contoh dari kalimat definisi itu apa? Ciri-cirinya adalah terdapat kata pendefinisian. Seperti adalah, ialah, merupakan. Jadi ciri kata definisi ada kata adalah,
ialah, merupakan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ada kalimat deskripsi. Adalah kalimat yang berisi ciri-ciri suatu benda, misalnya warna, ukuran, jenis, dan lain-lain. Biasanya terdapat di deskripsi bagian. Ada contohnya, silakan kalian baca. Ciri-ciri kalimat deskripsi yaitu menjelaskan jenis suatu objek. Ya, sekali lagi, kalimat deskripsi itu ciri-cirinya menjelaskan jenis suatu objek. Yang selanjutnya ada kalimat dalam sebuah teks dapat berbentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat, atau biasa disebut predikatif. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut kalimat simplex, atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Nah, contohnya, Lia belajar pelajaran biologi siang ini. Kalimat tersebut digolongkan ke dalam kalimat simplex karena memiliki satu verba, yaitu belajar. Ciri-cirinya yaitu terdapat satu verba atau satu predikat dalam kalimat tersebut dan tidak menggunakan kalimat konjungsi. Ya, diingat terdapat satu verba atau predikat dalam kalimat tersebut dan tidak menggunakan kalimat konjungsi yang 4 tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Contohnya di sini, Pandu menanam padi di sawah, sedangkan Parto memotong rumput yang sudah lebat. Kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks karena memiliki dua verba, yaitu menanam dan memotong. Ciri-ciri kalimat kompleks yaitu terdapat satu verba utama dan terdapat konjungsi. Sekali lagi, ciri-ciri kalimat kompleks terdapat satu verba utama dan terdapat konjungsi. Nah, itu tadi penjelasan tentang aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sekarang kalian analisis dan bandingkan kedua contoh teks yang Ibu sajikan berikut ini. Silahkan kalian baca dan kalian cermati teks yang pertama tentang lidah buaya. Silahkan kalian pause dulu untuk membacanya lebih jelas lagi. Ini untuk teks yang kedua. Tentang rumput. Silahkan kalian pause dulu untuk membacanya.
Nah, dari teks tersebut, coba sebagai contoh, kalian analisis dan bandingkan kedua contoh teks laporan hasil observasi tentang lidah buaya dan rumput dengan memperhatikan struktur teks laporan hasil observasi. Temukan contoh yang dimaksud ke dalam ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama ada kelas katanya, apa. Yang kedua, konjungsinya. Ya, yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Selanjutnya ada kalimat simpleks dan kalimat kompleksnya apa ya. Silakan kalian putar lagi penjelasannya. Silakan kalian simak juga penjelasannya sampai paham. Cukup sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.